Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas salah satu fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu demokrasi Indonesia. Apa itu demokrasi? Bagaimana perjalanan sejarahnya di Indonesia? Dan bagaimana peran kita sebagai warga negara, khususnya sebagai mahasiswa? Pengertian demokrasi secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Maka, secara etimologis, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, demokrasi Indonesia memiliki beberapa kekhasan. Kita tidak sekedar mengadopsi demokrasi liberal barat, melainkan membumikan demokrasi yang berlandaskan Pancasila serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Di Indonesia, perjalanan demokrasi mengalami beberapa perubahan. Yang pertama, misalnya demokrasi parlementer pada tahun 1945 hingga 1959. Pasca kemerdekaan, Indonesia menjalankan sistem parlementer. Presiden hanya sebagai simbol dan kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Kemudian yang kedua, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah menjadi sangat terpusat, kritik dibungkam, dan pada waktu itu kebebasan politik sangat dibatasi. Sistem ini akhirnya runtuh akibat krisis politik dan ekonomi. Kemudian demokrasi Pancasila Orde Baru yang terjadi pada rentang waktu 1966 hingga 1998. Di masa Presiden Soeharto, demokrasi dijalankan secara formal. Pemilu rutin tapi hasilnya nyaris bisa diprediksi. Ada keterbatasan kebebasan pers, pembatasan partai politik, dan pengawasan ketat terhadap masyarakat sipil. Berikutnya adalah demokrasi era reformasi yang dimulai sejak 1998 hingga saat ini. Setelah Soeharto lengser, Indonesia memasuki era reformasi. Pemilu langsung diselenggarakan, lembaga demokrasi juga diperkuat, dan ruang kebebasan sipil sangat terbuka. Inilah titik balik demokrasi Pancasila yang lebih partisipatif. Selain itu, penting bagi kita memahami prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Pada dasarnya, demokrasi Pancasila memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, kedaulatan rakyat, di mana pemerintah menjalankan kekuasaan atas mandat rakyat. Berikutnya, pemilu luber dan jurdil. Tak selesai di situ saja, pengambilan setiap kebijakan harus melalui musyawarah mufakat. Demokrasi di Indonesia juga ditandai dengan sistem negara hukum atau Rechtsstaat. Berikutnya, pengakuan HAM. Setiap warga negara dijamin tanpa diskriminasi. Bahkan, kebebasan berpendapat dan berorganisasi dengan tetap menjaga etika dan konstitusi. Hari ini, demokrasi Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Meskipun demokrasi kita sudah berkembang pesat, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Praktek politik uang yang merusak idealisme pemilu, hoaks dan disinformasi yang memecah belah masyarakat, apatisme politik terutama di kalangan muda, serta intoleransi yang berlawanan dengan semangat persatuan. Demokrasi bukan hanya sistem politik, tetapi juga budaya, dan budaya demokrasi harus tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membangun demokrasi yang sehat dan berkeadaban, maka sangat penting meningkatkan pendidikan politik di masyarakat kita. Penting pula menumbuhkan etika politik di kalangan elit dan warga, menguatkan lembaga-lembaga demokrasi yang independen, mendorong partisipasi generasi muda secara aktif dan cerdas. Demokrasi Indonesia adalah milik kita bersama. Menjaganya bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau politisi, melainkan juga tanggung jawab setiap warga negara. Semoga materi ini bisa menjadi bekal untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan nyata.